Pertama, patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena di pagi hari yang indah ini diberikan waktu dan kesempatan yang indah kepada kita untuk boleh berkumpul di tempat ini dalam suatu acara yang sangat mulia ini. Perkenalkan, nama saya Derman Nababan, saya Wakil Ketua PN Subang, masih menjabat 3 bulan. Ya, mohon izin Bapak Ketua hari ini ada urusan ke Mahkamah Agung, maka beliau mewakilkan kepada saya. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah selamat atas pelaksanaan acara ini, sangat bernilai positif. Bernilai positif kepada siapa? Kepada masyarakat pencari tenaga kerja, bernilai positif kepada pemerintah, bernilai positif juga kepada Asosiasi Pengerah Tenaga Kerja Indonesia dan secara umum kepada Indonesia. Hal yang pertama yang mau saya sampaikan adalah saya berbicara tentang aspek hukum. Bapak Ibu ketahui bahwa ada banyak permasalahan hukum terkait dengan tenaga kerja migran Indonesia atau tenaga kerja yang dipekerjakan di luar negeri. Hal itu berasal pertama adalah adanya pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen diri ini dimulai dari desa ataupun dari kelurahan untuk mengupgrade usia yang bersangkutan supaya memenuhi syarat untuk masuk menjadi tenaga kerja Indonesia. Demikian juga mungkin ada pemalsuan nama, pemalsuan kartu keluarga, dan termasuk pemalsuan KTP. Dan muaranya adalah, maka pada akhirnya paspor yang dihasilkan juga adalah palsu. Bapak Ibu, rekan-rekan saya, para pengerah tenaga kerja yang saya hormati, Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Kependudukan nomor 24 tahun 2013 yang merubah Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dijelaskan di situ bahwa hanya ada satu identitas diri seseorang, tidak ada dua. Kalau ada dua itu satunya pasti yang dipalsukan. Dan demikian juga Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia pasal 263 KUH Pidana mengancam barang siapa yang memalsukan atau membuat surat palsu, memasukkan keterangan palsu kepada suatu dokumen yang mengakibatkan bahwa dokumen itu ketika dipergunakan menimbulkan kerugian, maka orang yang memasukkan identitas palsu, orang yang mempergunakan identitas palsu itu atau keterangan palsu itu diancam pidana maksimal 6 tahun penjara. Kalau itu dimasukkan ke dalam akte autentik dan menimbulkan kerugian, maka itu diancam 8 tahun penjara. Oleh karena itu, ini perlu kami sampaikan, kami sebagai pengadilan perlu menyampaikan ini kepada kita semuanya, supaya identitas diri calon tenaga kerja ini jangan sekali-sekali dipalsukan, mulai dari sahabat saya dari lurah, desa, sampai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Menjadi persoalan yang kedua adalah bagaimana Pak Nababan kalau sudah terlanjur identitasnya dirubah atau dipalsukan, tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana yang tertera dalam akte kelahirannya. Apa yang harus dilakukan? Maka Bapak Ibu, hukum memberikan solusi. Jadi hukum itu Bapak Ibu bukan hanya mengancam, tetapi juga memberikan solusi. Dengan cara apa? Dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Subang supaya identitas dirinya diperbaiki. Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Bupati karena Bapak Bupati Subang baru-baru ini bersama dengan Ketua PN Subang dan seluruh jajaran Prokopimda telah meluncing aplikasi e-litigasi. Aplikasi e-litigasi ini adalah bahwa sidang jarak jauh dimungkinkan. Mungkin Bapak Ibu ya, mungkin ada tenaga kerja kita, calon tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri, dulu sudah pernah berangkat, identitasnya tidak sesuai atau berubah, maka dilakukan pembetulan. Karena kalau tidak dilakukan pembetulan, maka dia tidak akan bisa masuk ke negara yang dituju karena identitasnya sudah tercatat di situ. Dinas Kependudukan tidak bisa sendiri melakukan perubahan data itu, harus ada penetapan dari pengadilan. Berdasarkan penetapan dari pengadilan itu nantinya dibawa ke pihak imigrasi untuk melakukan pembetulan identitas yang bersangkutan. Bagaimana kalau masyarakat miskin
ada di Pamanukan, ada di Ciasem. Apakah harus datang ke sidang pengadilan? Tidak harus. Itu tadi saya katakan bahwa kita telah meluncing persidangan secara online. Silakan datang ke kantor camat di Pamanukan, di Purwodadi, di Ciasem, melapor ke kantor camat, berapa orang mengajukan permohonan, kami akan sidang dari PN Subang yang bersangkutan dan saksi-saksinya ada di kecamatan lain. Itu bisa dimungkinkan. Ya. Jadi artinya apa Bapak Ibu? PN Subang memberikan kemudahan, memberikan akses for justice yang semudah-mudahnya dan seringan-ringannya kepada masyarakat. Kemudian persoalan yang ketiga, bagaimana Pak Naban apabila yang bersangkutan adalah orang yang tidak mampu? Karena ada biaya untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Apabila dia orang yang tidak mampu, solusinya apa? Bapak Ibu, solusinya juga ada. Terima kasih kepada Bapak Bupati Subang telah mengalokasikan 300 orang untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. 300 orang masyarakat yang tidak mampu dibantu secara gratis untuk mengajukan permohonan ini. Terima kasih Bapak Asisten disampaikan kepada Bapak Bupati. Dan demikian juga Mahkamah Agung juga mengalokasikan untuk tahun ini lebih kurang 75 membantu masyarakat yang tidak mampu. Dengan demikian tahun ini diagendakan 375 masyarakat yang tidak mampu akan kita bantu gratis mengajukan permohonan ke pengadilan. Jadi kalau kata orang, nikmat apa lagi yang didustakan, kan itu kan kira-kira seperti itu Pak. Tidak ada lagi sebenarnya Pak, ya kan? Jadi kita memberikan kemudahan, pengadilan memberikan kemudahan. Ingat juga bahwa PN Subang hari ini telah membuka namanya pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu bahwa kita melayani tidak ada pungli di sana. Kalau ada pungli lapor kepada saya pengawas di situ. Nah, itu jangan takut. Jadi itu artinya perlunya identitas diri yang benar. Apabila Anda tetap ngotot mempergunakan identitas diri yang salah, Anda diancam hukuman pidana. Apabila terlanjur sudah identitas dirinya salah, silakan datang kepada kami melakukan perbaikan identitas. Apabila warga itu tidak mampu, silakan juga datang kepada kami, bupati dan pengadilan membantu. Kan luar biasa kan Bapak Ibu? Jadi itu saja Bapak Ibu, tidak terlalu panjang lebar yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan sukses buat Abjati, Asosiasi Pengarah Tenaga Kerja Indonesia, Provinsi dan Kabupaten Subang. Momen seperti ini sangat penting sehingga tidak ada lagi calon tenaga kerja Indonesia yang dirugikan. Karena kalau dia dirugikan dengan identitas palsu, maka dia tidak dilindungi, tidak terlindungi oleh hukum di negara lain. Untuk pulang saja pun susah. Ya. Jadi oleh karena itu kita membiasakan diri kita dengan benar. Saya yakin seperti moto Kabupaten Subang, Jawara, Jaya, Istimewa, Sejahtera. Ya sekali lagi, Subang, Jawara, Subang, Jawara, Jaya, Istimewa, Sejahtera. Terima kasih. Sekian dan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.